Hai, selamat datang di vlog Australia. Hai, Trev, apa kabarnya? Sekarang kita ngobrolin kerjaan lagi nih. Ya, sekedar info, kalau saya posting kerjaan itu biasanya saya harus menyudahi dulu pekerjaannya. Jadi kalau pekerjaannya sudah selesai, baru saya akan posting dan saya akan share. Tujuannya apa? Tujuan saya share seperti ini adalah supaya teman-teman tahu ya, peluang apa yang bisa kalian ambil selama di Australia. Itulah tujuan saya kenapa saya bikin vlog Australia. Ya tentunya pekerjaannya juga terbatas ya, karena biasanya pekerjaannya itu relate sama kehidupan saya, sama pekerjaan saya. Jadi saya nggak bisa posting kerjaan yang nggak relate sama saya. Atau kalau ada kesempatan ya mungkin saya bisa tanya teman-teman yang punya kerjaan lain, kerjaan keren, kerjaan yang gajinya banyak gitu loh. Tujuan saya nggak lain ya supaya teman-teman juga bisa merasakan, simple aja. Jadi kita bagi-bagi sebagai orang Indonesia gitu, buka jalan. Ada pekerjaan yang belum pernah orang Indonesia kerjakan, di situ belum banyak juga, saya masuk, terus saya infoin di vlog Australia. Dan begitu pula juga teman-teman Indonesia yang lain ya, YouTuber lainnya yang bikin vlog tentang Australia, mereka bikin detail juga soal pekerjaannya, ngasih info, itu kita apresiasi banget ya semua teman-teman yang seperti itu ya. Tapi yang saya sayangkan selama ini banyak yang pamer-pamer gaji. Pamer gaji nggak apa-apa, tapi jangan keterusan. Jadi gaji terus dipamerin untuk ngincar follower gitu. Ya value-nya jadi rendah gitu loh. Kalian seperti itu. Oke, saya akan ngomongin itu di lain hal. Sekarang saya akan ngomongin pekerjaan saya sebagai peracik gravy ya, atau peracik resep juga di salah satu toko roti tertua di Australia. Jadi saya bekerja di sebuah toko roti, nah ini tertua di Australia ya. Dan mereka udah banyak pasang surut semenjak established di sini. Terus gimana saya bisa join? Saya bisa join awalnya lewat agensi kerja. Jadi karena waktu itu saya selesai kerja di pabrik kentang dan bawang sebagai supervisor, saya keluar dan saya explore lagi kerjaan baru. Pekerjaan barunya ya kerja di pabrik ini. Saya nemunya di Google ya, saya googling, terus saya lihat ada agensi namanya Extra Staff. Wah, buat teman-teman yang di Adelaide, jadi teman-teman kalau ke Adelaide nih ya, terus teman-teman gak punya kerjaan, teman-teman bisa googling tuh Extra Staff. Nah itu nawarin banyak pekerjaan. Nih saya buka lagi nih, salah satu agensi yang menurut saya yang lumayan oke ya. Jadi agensi itu akan posting apa yang mereka butuhkan di websitenya, dan kita tinggal apply ke agensinya, dan agensinya ini akan manggil kita untuk proses interview. Nah setelah proses interviewnya selesai, kita bisa langsung bekerja di perusahaan sebagai casual worker, casual role. Nah, setelah saya dapat kerjanya, saya bekerja di pabrik roti ini. Saya bekerja sebagai laborer ya. Jadi sebagai labor di level awal.
bekerja. Kemudian setelah beberapa bulan, sekitar setelah 2 bulan, supervisor melihat kerja saya bagus dan saya langsung direkrut sama perusahaannya langsung lewat saya. Jadi saya dapat kerjanya ini pertama lewat agensi, kemudian direct langsung dari perusahaannya. Karena biasanya saya cuman pengen ngambil dari perusahaannya langsung. Karena kalau dari agensi itu ada potongan fee sekitar $2 setiap jamnya. Dan ya itu jasanya mereka lah ya. Jadi ya setelah 2 bulan seenggaknya saya udah langsung dapat job. Kalau saya nggak dapat, pada waktu itu saya akan langsung keluar. Saya nggak mau lama-lama. Jadi saya bisa explore lainnya lagi. Oke, kita lanjut. Nah, setelah saya dapat pekerjaannya itu, saya langsung dimasukin ke level 2, transfer general assistant. Jadi biasanya saya kerja langsung di bawah manajer. Dan kadang bantu supervisor juga. Nah, setelah 1 bulan prosesnya kerja di situ, jadi 2 bulan agensi, terus 1 bulan di direct under the company. Mereka coba ngelatih saya di salah satu departemen ya, sampai akhirnya cocok di departemen namanya Spice Hall. Jadi spice itu apa? Spice itu rempah-rempah. Jadi di dalam ruangan saya itu banyak sekali rempah-rempah. Jadi saya harus maintain itu sebagai storeman. Jadi ada produk yang masuk, bahan ya, ingredients. Jadi saya langsung bukukan, ya, seperti librarian ya. Jadi saya bukukan istilahnya saya pisahkan di tempat masing-masing. Kayak misalkan ada cumin, ada apalagi ada masala, terus ada pepper, lada, ada kayu manis. Nah, itu saya pisahkan di rak-rak yang sudah tersedia di ruangan saya. Jadi saya kerja sendiri di situ. Jadi setiap produk yang datang saya akan langsung pisahkan di tempatnya masing-masing. Jadi kerjaan ini membutuhkan ketelitian, terus juga harus organize orangnya. Dan suka bersih-bersih ya, suka bersih. Nah, dan saya cocok di situ kebetulan. Ya udah, saya kerjanya saya nganggap ini kayak librarian ya, kayak orang butuh apa gitu saya sediakan. Orang butuh buku apa, kalau di sebagai librarian kan butuh buku apa saya sediakan inilah. Nah, jadi kita tahu ya kalau kerja di pabrik itu ada mainline. Mainline itu yang semua proses worker itu ngumpul di situ kerja untuk memproses produknya. Nah, saya ditempatkan di storeroom. Nah, kerjaan saya nggak sebatas hanya menyimpan resep atau mendistribusikan resep atau produk gitu, tapi saya juga dipekerjakan untuk meracik. Nah, jadi mostly produk yang saya buat itu adalah produk-produk pie, kayak apple pie, terus gravy pie, chicken pie, veggie pie, dan pokoknya segala macam produk pie itu lari ke saya. Jadi kerjaan yang saya lakukan di situ saya jelaskan secara satu persatu ya. Jadi yang pertama, saya pastikan produk terdistribusi dengan baik di tempatnya masing-masing. Yang kedua, saya dapat order langsung dari manajer untuk meracik resep, misalkan pie gitu di hari pertama. Oke, saya akan langsung ke komputer dan print resepnya apa di situ. Setelah saya punya batch ID-nya untuk resepnya itu, saya tinggal follow semuanya. Saya meracik berdasarkan takarannya. Nah, saya taruh di sebuah tabs atau ember atau apapun untuk makanan ya.
atau wadah apapun yang bisa digunakan di situ. Nah, saya meraciknya di situ. Saya cuman follow resepnya aja, jadinya gampang banget kerjanya, easy, dan ini benar-benar kerja sendiri, enak banget, nggak ada yang ngawasin. Jadi kalau saya mau lambat, mau kenceng, dan dibayarnya tetap per jam. Jadi setelah saya racik, saya packing produknya di palet, saya taruh semuanya, dan saya langsung berikan ke kitchen assistant. Jadi ada sebuah dapur yang besar untuk memasak, dan memasaknya itu nggak satu-satu, masaknya itu pakai mesin. Jadi saya akan langsung kasih ke kitchen assistant. Nah, kitchen assistantnya ini akan menaruh semua bumbu yang sudah saya racik tadi ke dalam mesin. Jadi tugas mereka tuh gampang. Jadi tinggal ngeracik semua masukin semua ke dalam mesin, dan mereka yang mengatur suhunya. Nah, begitu produk ini dimasak, setelah dimasak, produk ini akan langsung menuju ke mainline. Jadi ada conveyor besar panjang. Nah, itu pekerja-pekerja proses worker semuanya berkumpul di situ tuh untuk memproses produknya tadi, kayak memaintain supaya di tengah-tengah mesin nggak ada trouble. Jadi ada mesin operator juga di situ, terus ya ada teknisi juga bekerja, dan ada proses worker. Nah, proses worker itu biasanya memisahkan tray, terus memisahkan produk-produk yang gagal. Nah, terus berjalan sampai ke packing area. Nah, setelah packing area, semua produk itu dipack, lalu langsung siap didistribusikan ke seluruh penjuru Australia. Jadi semuanya industrial, benar-benar mass production. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman pernah kerja di factory mungkin udah tahu ya gimana kesibukan di mainline. Nah, jadi saya itu benar-benar kerja sendiri di situ, enak banget, dan setiap harinya saya merasa damai. Saya datang, terus meeting dengan manajer, terus ngelihat resepnya apa, saya buat. Dan saya melakukan itu kurang lebih selama 1,5 tahun. Sekarang sudah berjalan. Lumayan lama juga, tapi nggak top 1,5 tahun, karena saya di beberapa hal saya harus pergi traveling ke Jepang, ke Taiwan waktu itu ya, Jepang juga beberapa kali kan waktu itu, ke Indonesia juga. Jadi ya saya ditempatkan di role casual dengan ya bayaran yang lumayan besar di situ. Dan ya kalau saya mau liburan, saya tinggal liburan. Saya tinggal bilang saya mau liburan, liburan dikasih. Dan posisi saya tetap di situ juga. Dan ya ini kerjaan yang sangat enak ya, ngeracik resep ya. Dan ya itu yang mau saya share. Jadi pabrik roti seperti ini ada banyak ya di Australia ya. Yang terbesar itu kayak Finis, terus ada Balfours yang jual pasta, Sanremo dan segala macamnya. Nah, itu bisa jadi referensi teman-teman ya untuk kerja di situ. Jadi ini benar-benar kerjaan yang enak banget ya kalau teman-teman bisa kerja di posisi saya ya, sebagai storeman dan peracik untuk mixing, weighing up untuk produknya. Dan nggak sebatas itu aja, ada juga profesi sebagai baker yang maintain oven, terus ada juga kitchen assistant, dan ada juga sebagai QA. Jadi peluangnya banyak di situ ya. Dan ini kalau teman-teman mau kerja santai di Australia, ambil pekerjaan ini karena santai banget, bener-bener chill banget dan nggak capek. Emang terkadang ya kalau kerja di Australia, menurut
standar Indonesia pasti capek banget. Tapi buat standar Australia ini pekerjaannya nyantai. Dan ya itu aja yang mau saya share untuk pekerjaan ini. Dan mungkin ini bakal jadi pekerjaan terakhir saya di Australia ya. Karena saya harus pindah juga ke negara lain dan memulai karir lain. Jadi Travelogy akan terus lanjut menginspirasi ala saya. Dan ya saya juga nggak untuk kemungkinan lain untuk bisa tinggal di Australia lagi suatu saat. Atau mungkin dalam waktu dekat ini ada kesempatan. Saya udah coba juga. Ya kita lihat nanti gimana. Yang jelas saya akan terus explore. Dan kalau bisa nggak hanya sebatas Asia Tenggara, terus Australia, terus Asia Tengah. Kalau bisa saya bakal explore ke banyak negara di dunia, bekerja dan traveling ya. Itu udah jadi tujuan saya selama hidup. Ya kita lihat nanti gimana. Selama saya masih hidup pasti saya akan lakukan terus, gas terus sampai mati. Dan di pikiran saya udah ada goalnya bakal kemana nanti. Tapi belum mau saya share. Ya itu nanti kita obrolin. Yang jelas ini jadi rekaman ini bakal jadi memori saya yang sangat berguna dan juga bisa share ke teman-teman kan, peluang. Nah kalau gitu terima kasih, sampai jumpa di vlog Australia selanjutnya. Dan saya juga harus jalan lagi nih, yuk.